Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel mata kuliah Hadis Ahkam Muamalah. Mari kita melanjutkan materi kita tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan muamalah, penjelasan tentang transaksional. Pada kesempatan ini kita ambil poin materi kelima ya. Ini pertemuan ketiga, tapi materinya saya ambil yang kelima tentang mudorobah. Apa itu mudorobah? Mungkin ada yang sudah biasa mengkaji pengertian mudorobah itu. Kalau kita lihat dari dua definisi, pertama kaidah bahasa atau arti mudharabah itu kan bahasa Arab, daraba yudharibu, awalnya memukul, atau daraba yudharibu berjalan mencari karunia Allah. Dan kedua istilahan itu transaksional, dua orang atau dua kelompok, satu pemberi modal, yang keduanya adalah pelaksana usaha. Coba kita lihat. Yang pertama, secara bahasa mudharabah berasal dari kata darab yang artinya melakukan perjalanan, yang umumnya untuk berniaga. Ya, kemudian yang berikutnya, kalau yang istilahan itu dua orang bekerja sama atau akad untuk mengadakan usaha tapi berbeda posisi. Yang pertama adalah pemilik modal, kemudian yang kedua adalah pengusaha atau yang melakukan usaha. Bahasa Arabnya yang pertama sahibul mal, yang kedua adalah al-mudharib, ya, pengelolanya. Bagaimana pembagian kedua itu? Ya, jelas berbeda. Tanggungan pertama untuk pemilik modal dan pelaksana yang berusaha itu akan ada perjanjian atau kerjasama pembagian hasil nantinya berapa persen, yang secara profesional ya. Oke, dilanjut kita mengenai dasar hukumnya. Kalau materi kita adalah mata kuliah itu diambil dari hadisnya ya. Jadi kalian harus ngambil hadisnya tentang hukum mudharabah ini. Tapi kalau secara umum saya ambil dari kitab fikih, kalian bisa lihat Al-Quran mengatakan surat Al-Muzammil, dan mereka yang lain berjalan di atas bumi untuk menuntut karunia Allah atau mencari karunia Allah. Yang kedua, seperti surat Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat Jumat, ya, bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Itu dasar hukumnya memang kita berkewajiban untuk mencari rezeki. Kemudian ada lagi Al-Baqarah, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Karena apa? Teman-teman, mahasiswa bahwa rezeki Allah yang diturunkan 100% itu terbagi dua. Yang pertama 99% itu niaga. Ya, yang lainnya yang 1% itu dibagi segala macam usaha. Oleh karena itu Rasul dari sejak muda, kemudian dia bekerja bersama dengan Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah, itu juga usaha dan berdagang. Ya, selanjutnya kalau dari segi hadis, Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirad itu memberi modal pada orang lain. Ini qirad ini kata lain ya daripada mudharabah. Jadi mudharabah sama qirad itu mirip, hanya nama aja beda. Artinya pemberian modal kepada orang lain yang orang lain itu mengerjakan untuk usahanya.
Dan yang mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Hadis riwayat Majah dari Syuhaib. Kalian cari nanti sebagai PR-nya, ambil hadis baginda Rasul sebagai materi kita, dan kita jelaskan tentang mudharabain. Boleh diantaranya hadis ini Ibnu Majah. Jelas ya, tentang mudharabah sudah ada dasarnya, dibolehkan dan dianjurkan untuk berusaha. Nah, skemanya begini. Ada dua orang atau dua kelompok. Pertama sahibul mal, atau yang punya modal 100% dia modalnya itu punya sendiri. Kemudian yang kedua adalah pelaksana yang usaha. Yang itu adalah pelaksana usaha disebut dengan mudharib. Sahibul mal sama mudharib dia berakad ijab kabul, akad untuk melakukan kerjasama. Nah, maka kegiatan usahanya ditentukan apa. Kemudian nanti labanya adalah milik berdua, tapi modal dikembalikan kepada sahibul mal. Nanti ada bagian-bagiannya ya. Jadi kegiatan usaha itu ada 3 model. Ada yang kerjasamanya itu bercampur, ada yang total 100%, ada yang muqayyad nanti terakhir. Jadi konsepnya ada mudharabah itu 2 kelompok atau 2 orang. Yang pertama pemberi modal, yang kedua melaksanakan usaha. Ya, itu urutannya. Yang pertama itu modal, yang kedua ada skill dan usaha. Jadi kalau tidak bercampur, sahibul malnya nggak kerja, dia diserahkan aja modalnya ke mudharib yang melakukan kerja. Nanti bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian, berapa persen hasil dibagi. Ini dibolehkan dalam agama dan dari sejak dahulu sudah ada. Nah, berikutnya rukun mudharabah. Ada syarat rukunnya. Yang jelas sudah kelihatan tampak dari tadi ya. Yaitu ada, menurut jumhur ada 3 rukun mudharabah. Yang pertama adalah dua pihak yang berakad, yaitu pemilik modal dan pelaksana usaha. Yang berikutnya adalah materi atau yang objek yang diusahakan apa, harus jelas itu. Kemudian yang berikutnya adalah sigoh, transaksi atau ucapan atau ungkapan, ijab kabul lah itu. Nah, 3 ini harus ada dalam praktek, harus jelas gitu. Kemudian disebutkan juga nanti di ijab kabulnya itu persentase berapa kalau mendapatkan hasil. Teman-teman semuanya, ada yang jadi masalah kalau misalnya berhasil kan dibagi untungnya berapa persen bagi yang bekerja atau yang mengasih modal. Tapi yang jadi masalah kalau rugi, itu bagaimana? Coba kalian bisa kaji, kalau rugi itu dibebankan kepada pemodal apa dibebankan kepada pelaksana. Kaidahnya pemilik modal yang rugi itu dia karena uangnya dikasihkan oleh pemilik modal. Kalau rugi juga pemilik modal. Tetapi yang mengusahakan juga syarat-syarat, jangan sampai seenaknya dan harus diawasi kan gitu. Coba syarat mudharabah, dinyatakan ada modal, ada keuntungannya, dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Ini syaratnya. Berapa jumlahnya, jangan tidak jelas. Yang kedua adalah bentuk uang tunai dan bukan piutang. Ada utang kemudian jadikan modal, enggak. Harus diserahkan kepada mudharib, pengelola. Ini cash gitu. Berikutnya pembagian keuntungan juga harus jelas persentasenya. Berapa kalau hasil bagi pemodal dan berapa bagi yang melaksanakan usaha. Kesepakatan rasio presentasi dicapai melalui negosiasi dan diutuangkan dalam kontrak, harus jelas. Pembagian keuntungan yang baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada sahibul mal. Jadi pembagian keuntungan baru, kontrak baru berapa persentase itu setelah kalau dikembalikan selesai dulu gitu. Tidak di tengah-tengah dia nambah dan sebagainya. Ada lagi satu masalah teman-teman. Kalau misalnya orang yang mengusahakan atau yang melakukan usaha
itu untuk kehidupannya kurang ya, atau tidak cukup, atau mau mengambil dari hasil itu bagaimana? Ya, ada sebagian yang membolehkan, boleh ngambil, tetapi pengambilan itu tidak boleh melebihi uangnya sendiri. Jadi misalnya bagi, kalau misalnya 60-40, 60 bagi pengelola dan 60 bagi yang punya modal dan 40 bagi yang pengelola, maka dia boleh mengambil dari keuntungan itu 40% gitu ya, dihitungnya. Jadi jangan sampai eh, apa namanya, diambil atau dimakan modalnya, itu nggak diperbolehkan. Berikutnya, syarat keuntungan juga harus proporsional. Kemudian kalau tentang kerugian itu harus disebabkan karena memang rugi asli ya, bukan direkayasa. Kalau misalnya ada kelalaian, maka itu tanggung jawab mudorib atau yang berusaha. Boleh singkat saja, nanti bisa dilanjutkan dalam diskusi offline. Kalau misalnya ini yang batal menyebabkan kelalaian, meninggal dunia dan sebagainya, itu tidak terpenuhi syarat sah mudorib ya. Kemudian meninggal dunia juga pemodal atau yang mudoribnya itu akan selesai kontraknya. Nah sekarang yang jenis-jenis yang 3 ya, yang tadi saya di mukadimah dijelaskan ada 3 model. Sebagian ulama mengatakan tentang mudorobah itu. Yang pertama mudorobah muqayyadah. Muqayyadah itu terikat dengan perjanjiannya. Apa diantaranya? Dia pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola mengenai lokasi, cara atau objek investasi atau sektor usahanya apa gitu. Ini modal ya, tapi usahanya harus bengkel misalnya itu, atau usahanya harus jualan telur. Nah itu muqayyadah namanya. Yang berikutnya mutlakoh. Kalau mutlakoh itu bebas. Ini kamu jual dengan modal 100 juta, terserah dah. Nanti hasilnya bagi sekian persen. Itu namanya dengan kebebasan penuh, usaha apa saja gitu. Kemudian yang terakhir adalah mudorobah mushtarakah, yaitu bentuk mudorobah di mana pengelola dana menyertakan modal dan dananya dalam kerjasama investasi. Demikian saya kira cukup tugasnya ya. Kalian baca di apa namanya, referensi, buka di Google Classroom, kemudian cari referensi kitab. Kita ambil dari fikih sunnah ya, bab juz 5, kemudian ambil di bab mudorobah, atau mungkin kitab lain boleh. Buat ringkasan tentang mudorobah dalam bentuk PowerPoint atau PPT ya, slide gitu, bentuk kayak gini, sebagus-bagus mungkin, dan maksimal detail tapi ringkas. Ya demikian, di-upload di Google Classroom masing-masing, dan kita lihat mana yang paling bagus hasilnya dan paling lengkap. Serta jangan lupa, di dalam PowerPoint yang paling utama dinilai adalah menunjukkan sebuah hadis yang menerangkan tentang mudorobah serta kedudukan dan penjelasannya tentang hadis itu. Seperti tadi diriwayatkan ya oleh siapa itu, sahabat yang bekerja secara mudorobah. Demikian, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.